warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembatasan bilangan acak. Sebelumnya, anggotanya yaitu Rizka Giyanti, Siti Hafsah, Basir Amal Hakim, Eka Diki Darmawan, dan Tasya Anissa Rizky. Outline-nya yaitu pendahuluan, kemudian fungsi peluang suatu sebaran, kemudian akan menjelaskan tentang teknik pembangkitan bilangan acak, kemudian inverse transform method, absence segregation method, dan direct transformation. Kemudian multivariate normal distribution, kemudian pembangkitan bilangan acak untuk model-model sederhana dan regresi yang jangan berganda. Pendahuluannya itu dalam komputasi statistika. Untuk simulasi seringkali diperlukan pembangkitan bilangan acak. Bilangan acak yang dibangkitkan ini merupakan bilangan semu atau pseudo random. Bilangan acak yang dibangkitkan diharapkan memenuhi sebaran statistik tertentu. Kemudian semua metode bilangan acak tergantung dari pembangkitan bilangan acak yang beragam. Nah, dalam R ini, R telah menyiapkan banyak fungsi untuk pembangkitan bilangan acak berdasarkan sebaran yang sudah umum. Untuk membangkit bilangan acak dari suatu sebaran, maka fungsi yang diawali dengan huruf R dan diikuti dengan nama sebarannya. Contohnya, data sebaran itu sudah normal. Misalnya itu maka fungsinya itu diawali dengan huruf R, kemudian diikuti dengan normal, berarti R norm. Kemudian suatu membangkit bilangan acak tidak benar-benar acak karena kita membutuhkan suatu nilai awal atau diistilahkan dengan nilai SID. Umumnya bilangan SID mengambil waktu di komputer sampai dengan milisekon. Tapi jika kita tetapkan nilai SID-nya bilangan acak, apapun nilainya akan tetap sama. Untuk menetapkan nilai SID menggunakan fungsi SID. Nah, fungsi-fungsi peluang suatu sebaran. Dalam R, sudah dilengkapi sekumpulan fungsi untuk membangkit bilangan acak yang memungkinkan kita untuk mensimulasikan sebaran peluang yang umumnya digunakan seperti sebaran normal, Poisson, dan binomial, dan lain-lain. Beberapa fungsi untuk membangkitkan data yang berasal dari sebaran tertentu antara lain R normal, yaitu menghasilkan angka acak dengan rata-rata dan simpangan baku yang diberikan. Kemudian binom, yaitu binom kalau misalnya diawali dengan B, maka mengevaluasi kepekatan peluang normal dengan rata-rata dan simpangan baku yang diberikan pada suatu titik atau vektor tertentu. Kemudian kalau misalnya diawali dengan P atau diikuti dengan sebaran yaitu normal, maka normal itu mengevaluasi fungsi sebaran kumulatif atau sebaran untuk sebaran normalnya. Kemudian kalau misalnya itu diikuti dengan awalannya R, kemudian diikuti dengan sebaran misalnya sebaran Poisson, maka menghasilkan angka acak yang menyebar Poisson dengan tingkat tertentu. Nah, dalam R, fungsi yang berhubungan dengan simulasi mengenai suatu sebaran disusun dengan format misalnya awalan, kemudian sebarannya. Nah, awalannya ini berupa satu huruf yang tadi itu misalnya kalau untuk D itu untuk kepekatan peluang. Sedangkan untuk R itu pembangkitan perubahan acak, P itu adalah untuk sebaran kumulatifnya, dan Q untuk fungsi kuantile atau inverse. Sedangkan sebarannya adalah nama sebaran atau singkatannya seperti normal, Poisson, unif, dan lain-lain. Nah, itu tuh yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya gitu. Kayak R-norm, binom, pinom, dan R-Poisson. Nah, berikut ini adalah tabel dalam sebaran dalam dalam R-nya. Misalnya kalau beta itu dalam R ini dinamakan beta. Kemudian argumennya itu shape 1, shape 2, NCP gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak log normal, maka dalam R itu disintakkan dengan L norm. Kemudian kalau misalnya normal tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, maka juga nama dalam R-nya itu norm ya gitu.
Nah, berikut contohnya. Contohnya kita tuh ingin membangkitkan bilangan acak sebanyak 20 dari sebaran normal dengan nilainya itu 0 dan variasinya itu 1. Maka kita bisa membuat dengan fungsi set sheet dengan 45, kemudian masukkan dengan R0 20, membangkitkan bilangan acak itu sebanyak 20, maka R-nya 20, akan ditampilkan maka akan tertampil yang acak dari sebanyak 20. Kemudian misalnya kita membangkitkan bilangan acak normal dengan nilai itu 6 dan simpangan bakunya itu 2. Maka bisa juga kita tulis sintaksnya itu R0 20, min sama dengan 6 dan SD-nya itu sama dengan 2. Maka akan tekan maka akan dapatkan bilangan acak sebanyak 20. Nah, kemudian bilangan acak sebanyak 20 dari sebaran seragam. Sama saja, tinggal kita masukkan sintaks yang tadi kan R0. Sekarang kita ganti nama yang setelah R-nya itu diikuti dengan sebarannya, yaitu sebaran seragam kan. Jadi sebaran seragam itu unit, berarti R unit gitu. Nah, dalam dalam kurungnya itu 20 karena kita membangkitkan bilangan acaknya sebanyak 20. Maka akan dapatkan bilangan acak dari sebaran seragam sebanyak 20. Kemudian kalau misalnya nih, kita membangkitkan bilangan acaknya dengan nilai X2 dan standar standar deviasinya itu 5. Maka dengan salah maksudnya dengan membangkitkan bilangan acak dengan nilainya itu minimalnya 2, maksimalnya itu 5. Nah, maka didapatkan bilangan acaknya seperti itu, seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka tentang teknik pembangkitan bilangan. Selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai teknik pembangkitan bilangan acak. Dapat diketahui bahwa jika fungsi untuk pembangkitan bilangan acak belum ada dikarenakan sebarannya belum ada, yaitu misalkan kita sudah memiliki suatu peluang sebaran acak, maka kita dapat melakukan pembangkitan bilangan acak. Nah, pada teknik pembangkitan bilangan acak yang kita gunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada inverse transform method, yang kedua ada acceptance rejection method, dan yang ketiga yaitu direct transformation. Di sini kita akan membahas mengenai inverse transform method, yaitu berdasarkan teori probability integral transformation atau transformasi integral peluang. Teori tersebut menyatakan jika X adalah peubah acak kontinu dengan CDF Fx, maka U sama dengan Fx berdistribusi uniform 0,1. Kelebihannya yaitu bisa digunakan untuk berbagai sebaran termasuk sebaran diskrit. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu apabila kita memperoleh kebalikan fungsi sebaran kumulatif, terutama jika fungsi sebaran kumulatifnya rumit, dikarenakan menggunakan inverse dari fungsi sebaran kumulatif CDF, jika akan menghitung inverse dari CDF itu sendiri harus menghitung CDF-nya, padahal tidak mudah untuk mendapatkan CDF dari semua sebaran. Jika CDF-nya tidak diketahui, maka inverse-nya juga tidak akan diketahui. Dan di sini diberikan contoh yaitu membangkitkan X bilangan normal dengan min 10 dan standar deviasi 1 sebanyak 100 data. Maka kita membangkitkan vektor R berdistribusi uniform 0,1 dan digunakan fungsi CDF dari sebaran yang diinginkan untuk mendapatkan X F inverse dari R. Maka di sini pada sintak R diperoleh pembangkitan data menggunakan sintak R unif 100 dengan X di sini didefinisikan Kirnom, R minnya 10 dan standar deviasi 1 yaitu inverse dari fungsi sebaran kumulatif. Dan untuk melihat plot hasilnya kita menggunakan fungsi his karena ingin menampilkan histogramnya. Di sini ditambahkan fungsi SBX untuk melihat datanya dengan peningkatan garis by 0,01. Dan juga ditambahkan lines untuk menggunakan menampilkan lines pada histogram yang ditampilkan. Maka diperoleh hasil histogram seperti pada gambar yang sudah ditampilkan.
Selanjutnya yaitu membangkitkan bilangan yang mengikuti sebaran fx sama dengan 3x kuadrat, x kurang dari 0, dan x lebih dari 1. Maka diperiksa dulu apakah integral fx dx sama dengan 1. Jika sama dengan 1, maka dilanjutkan, dan jika tidak, maka bukan merupakan fungsi peluang. Kemudian kita menghitung nilai fungsi sebaran kumulatifnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3, di mana x di antara 0 dan 1. Kemudian kita hitung inverse-nya, diperoleh f inverse u, yaitu u pangkat sepertiga, di mana nilai x itu di antara 0 dan 1. Maka pada R kita tuliskan N-nya adalah 1000, maka kita membangkitkan dengan fungsi R unif, yaitu membangkitkan bilangan acak sebanyak 1000 data dari distribusi uniform 0, 1. Dan X di sini kita definisikan inverse fungsi kumulatifnya, yaitu diperoleh tadi U pangkat 1/3. Kemudian digunakan fungsi his untuk memeriksa bentuk histogramnya. Dan di sini ditambahkan juga fungsi SBX dan juga lines untuk melihat garis sesuai dengan fungsinya. Maka diperoleh plot histogram seperti pada gambar yang ditampilkan. Di sini contoh selanjutnya yaitu diminta untuk membangkitkan peubah acak diskrit yang berdistribusi normal 5,05. Di mana di sini kita menggunakan fungsi U R unif 10.000, yaitu memiliki bilangan acak uniform dengan kita memasukkan fungsi binom itu sendiri dengan size 5 dan probability-nya 0,5. Di sini kita menggunakan bar plot untuk mengecek peubah acak diskritnya, maka ditampilkan gambar seperti pada yang ditampilkan. Contoh selanjutnya yaitu misal banyaknya pengiriman X dari suatu perusahaan adalah 0, 1, atau 2 kali, data sebaran peluangnya diperoleh tabel seperti pada yang ditampilkan. Maka dari fx tersebut diinverskan. Di sini pada R dituliskan untuk pembangkitan data yaitu R unif 100, yaitu membangkitkan bilangan acak uniform, dan X mendefinisikan fungsi inverse-nya, dan diperoleh bar plot dari nilai X yang sudah didefinisikan seperti gambar yang sudah ditampilkan. Saya akan melanjutkan materinya. Metode selanjutnya yaitu acceptance rejection method. Metode acceptance rejection method adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pembangkitan bilangan acak, statistika, dan ilmu komputer. Tujuan utama metode ini adalah untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas yang kompleks dengan menggunakan distribusi probabilitas yang lebih sederhana. Metode ini sering digunakan ketika sulit untuk menghasilkan sampel langsung dari distribusi yang diinginkan. Nah, kelebihan metode ini yaitu berguna untuk ketika distribusi probabilitas target kompleks atau tidak dapat dibangkitkan secara langsung. Nah, dengan menggunakan distribusi sederhana yang mudah dibangkitkan, dapat menghasilkan sampel dari distribusi target yang diinginkan dengan cara yang efisien. Kekurangannya perlu diingat bahwa metode ini mungkin menghasilkan banyak sampel yang ditolak, terutama jika konstanta penolakan relatif besar atau C relatif besar. Oleh karena itu, pemilihan distribusi probabilitas sederhana dan perhitungan C adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi metode. Nah, adapun langkah-langkah umum dalam metode ini yang pertama yaitu memilih distribusi probabilitas yang lebih sederhana, biasanya distribusi uniform, normal, atau eksponensial. Yang kedua, hitung konstanta penolakan C, sehingga distribusi probabilitas sederhana dipilih mencakup distribusi target yang kompleks. Yang ketiga, bangkitkan sampel dari distribusi probabilitas sederhana yang dipilih. Dan yang terakhir, setelah memiliki sampel dari distribusi sederhana, bandingkan nilai dari distribusi target dengan nilai C kali probabilitas distribusi sederhana pada titik tersebut. Jika sampel diterima atau nilai distribusi target lebih kecil dari C kali probabilitas distribusi sederhana, maka sampel tersebut digunakan. Namun jika sampel ditolak, maka Anda memulai lagi langkah ketiga kembali untuk menghasilkan sampel baru. Nah, ini ada contoh untuk acceptance and rejection method. Contohnya yaitu seorang peneliti ingin menghasilkan bilangan acak yang terdistribusi menurut fungsi distribusi probabilitas berikut. Fx sama dengan 2x jika x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1.
Peneliti tersebut memiliki generator bilangan acak yang menghasilkan bilangan acak terdistribusi seragam antara 0 dan 1. Gunakan metode acceptance rejection untuk menghasilkan bilangan acak yang mengikuti distribusi fx. Nah, solusinya kita menggunakan, kita aplikasikan acceptance rejection method ini di RStudio. Yang pertama kita definisikan dulu fungsi fx dan gx-nya. Jadi G dengan function x, return 1, distribusi seragam antara 0 dan 1. Lalu untuk yang kedua itu fungsi fx-nya function x return 2 kali x, karena fungsinya kan tadi 2x, jadi 2 kali x. Lalu yang kedua kita bangkitkan bilangan acaknya. Kita bangkitkan bilangan acaknya di sini menggunakan function, yaitu dari pembangkitan bilangan acak yang saya beri nama bila acak function. Nah, lalu kita pembangkitan bilangan acak seragam antara 0 dan 1 itu kita pakai x relatif 1. Lalu untuk yang bilangan acak 1 dan antara 0 dan 2 itu menggunakan y relatif 1 kali 2. Lalu if kita definisikan yaitu sama dengan fx, lalu return x, terima x sebagai bilangan acak yang dihasilkan. Nah, kita print datanya, kita print hasilnya bilangan acak yang kita bangkitkan ada di bawah. Lalu selanjutnya untuk melihat visualisasinya kita tampilkan dalam bentuk histogram dari bilangan acak yang sudah kita bangkitkan tadi, seperti di sebelah kanan ini. Nah, oke, lanjut metode selanjutnya yaitu direct transformation. Nah, metode ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pembangkitan bilangan acak pada statistika dan komputer seperti metode-metode sebelumnya. Tujuan utama metode ini adalah untuk menghasilkan bilangan acak dari distribusi tertentu berdasarkan bilangan acak yang telah dihasilkan sebelumnya. Nah, kelebihan metode ini memungkinkan untuk menghasilkan bilangan acak dari berbagai distribusi yang berbeda tanpa perlu mengubah generator bilangan acak yang ada. Ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi. Namun kekurangannya, tidak semua distribusi memiliki fungsi transformasi yang dapat ditemukan dengan mudah. Beberapa distribusi kompleks mungkin memerlukan transformasi yang sulit. Adapun langkah-langkahnya untuk metode direct transformation ini, pertama, hasilkan bilangan acak dari distribusi uniform 0, 1 menggunakan generator bilangan acak. Biasanya, generator bilangan acak akan menghasilkan bilangan acak dengan distribusi merata antara 0 dan 1. Gunakan hasil tersebut sebagai input dalam fungsi transformasi yang sesuai untuk mendapatkan bilangan acak yang dari distribusi yang diinginkan. Fungsi transformasi ini akan mengubah bilangan acak yang terdistribusi merata menjadi bilangan acak yang mengikuti distribusi yang kita inginkan. Nah, ini contohnya untuk direct transformation. Seorang peneliti ingin menghasilkan bilangan acak yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda dengan 0,5. Menggunakan generator bilangan acak yang menghasilkan bilangan acak dari distribusi uniform 0, 1. Nah, solusinya dengan menggunakan RStudio, pertama kita definisikan dulu lambdanya, lambda 0,5, lalu kita tentukan jumlah bilangan acak yang ingin dihasilkan. Di sini saya memakai 100, jadi n dengan 100, dan kita definisikan vektor untuk menyimpan hasilnya, hasil numerik n. Lalu yang ketiga, generate bilangan acak. Kita generate bilangan acaknya masih menggunakan fungsi if for i in 1 sama dengan n sampai bilangan ke n yang kita ingin ambil di sini n 100, kita pakai n. Lalu kita definisikan u peran if 1 dan x-nya ini memakai min log 1 dikurangi u per lambda untuk eksponensial untuk eksponensial ini. Nah, hasil kita ini kita cetak hasilnya pakai tadi definisinya hasil kita ambil dari hasil dari x tadi. Nah, setelah kita cetak hasilnya kita mendapatkan bilangan acaknya seperti yang ada di bawah. Nah, seperti metode tadi kita tampilkan hasilnya, kita visualisasikan dengan menggunakan histogram dengan menggunakan library ggplot seperti ini. Ini adalah histogram dari bilangan acak yang sudah kita bangkitkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tasya. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya ada multivariate normal distribution. Multivariate normal distribution atau biasa disebut dengan distribusi normal multivariate merupakan generalisasi dari distribusi normal univariat terhadap dua variabel atau lebih. Karena mudah dalam pengerjaannya, distribusi normal multivariate sering digunakan sebagai model untuk multivariate. Pada distribusi normal multivariate terdapat dua parameter yang digunakan. Yang pertama ada parameter mu. Parameter mu ini merupakan vektor rata-rata. Dan yang kedua ada parameter sigma. Parameter sigma ini merupakan matriks covariance, yang mana pada elemen diagonal merupakan varians tiap variabel, dan elemen di luar diagonal merupakan isinya adalah covariance antara variabel. Next, simulasi sebaran data 5 variabel. Di sini kami mempraktikkan menggunakan aplikasi R. Pertama-tama kita panggil library mesh. Pada library mesh ini terdapat function dari multivariate normal distribution. Kemudian kita panggil setSeed, sample size. Kemudian kita membuat sampel min vektor, di mana isi vektornya itu ada 10, 5, 7, 9, dan 20. Setelah kita panggil vektornya, lanjut kita memanggil sampel covariance matrix. Di sini kita membuat matriks yang berisi 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya dengan kolom 5. Lanjut, setelah kita memanggil vektor dan matriks, lanjut kita memakai function dari multivariate normal distribution. Di sini sintaknya adalah mvr norm. mvr norm ini merupakan fungsi yang terdapat pada library mesh tadi, sehingga menghasilkan matriks multivariate normal distribution. Selanjutnya ada pembangkitan bilangan acak untuk model. Pada pembangkitan bilangan acak dapat dilakukan pada dua jenis model. Yang pertama model regresi linier sederhana, dan yang kedua ada model regresi linier berganda. Saya Basir akan menjelaskan materi terkait pembangkitan bilangan acak untuk model. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan untuk dua model, yakni model regresi linear sederhana dan model regresi linear berganda. Nah, pertama kita akan menjelaskan untuk model regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1X tambah epsilon. Nah, pertama kita inisiasi dulu untuk epsilon, kita kasih nilai 1, dan maksud saya B0 kita kasih nilai 1 dan B1 kita kasih nilai 1. Dan kita kasih inisiasi dulu untuk B0 head-nya atau prediksinya dengan nilai 0 dan B1 head-nya 0 juga. Kemudian kita lakukan looping menggunakan for i in 100 sampai dengan 100. Jadi kita melakukan looping 100 kali. Nah, dari sini kita membuat pertama inisiasi epsilonnya dulu dengan menggunakan fungsi rnorm. Rnorm itu adalah fungsi untuk membuat random number dengan distribusi normal. Kita di sini buat 10 number, kemudian kita buat untuk x-nya menggunakan fungsi runif. Runif itu akan menjadi number. Nah, di sini ini pertama 10 ini maksudnya 10 number. 5 ini 5 dan 10 di sini maksudnya antara dari A sampai B, maksudnya kita menjerit number dari 5 sampai 10, antara 5 sampai dengan 10. Selanjutnya kita akan membuat Y-nya ya. Inisiasi Y-nya, Y sama dengan B0 tambah B1X tambah epsilon. Kemudian kita jalankan fungsi linear model Y sama dengan X. Nah, kita simpan di OBJ. Nah, untuk B-head-nya kita masukin nilai dari koefisien OBJ dengan indeks ke 1. Kita masukin ke BO head-nya, kita masukin nilainya ke sini. Sedangkan B1 head-nya kita ambil dari indeks kedua. Nah, kita masukin B1 head. Nah, selanjutnya kita mau lihat hasil kan.
Nah, dan hasilnya nih dari matriks dari min BO head beserta standar deviasinya, begitu juga dengan min B1 head beserta dengan standar deviasinya. Ini dengan kolom dan row 2, masing-masing 2. Habis itu kita kasih nama, row name dan column name-nya, dan kita print hasilnya. Hasilnya sebagai berikut ini. Untuk B0 atau undrafted-nya 0,8 dengan standar deviasi 1,8 dan B1-nya 1,0 dengan standar deviasi 0,2. Oke, next slide. Nah, selanjutnya untuk berganda ya, model regresi linear berganda. Ini persamaannya sebagai berikut, B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah X epsilon. Nah, pertama kita akan memanggil library mask. Library mask itu adalah library untuk, jadi library sini punya fungsi banyak yang berguna, fungsi dan data, contoh data yang berguna. Termasuk diantaranya untuk estimate linear model menggunakan generalized least square. Kemudian juga untuk fitting negatif binomial linear model, habis itu robust fitting atau linear model, dan Kruskal non-metric multidimensional scaling. Nah, pertama kita panggil dulu, kemudian kita inisiasi B1-nya dan B2-nya seperti biasa, dan juga serta head-nya masing-masing. Selanjutnya kita kasih inisiasi nilai sigma matriksnya. Matriks dari sigma, maksudnya sigma ini berupa matriks dari 1, 0,9, 1 dengan kolom dan row, jadi dia 22. Selanjutnya kita inisiasi mu-nya 1. Nah, habis itu baru kita looping sebanyak 100 kali dengan epsilon tadi sebagai mirip seperti sebelumnya, 10 number. Kemudian kita masukkan untuk X-nya. Nah, X-nya di sini nah, jadi X-nya kita menjerat envelope, menggunakan envelope untuk X-nya, yaitu envelope itu berfungsi untuk membuat multivariate normal distribution dengan jumlah 10 dan mu dan sigma. Selanjutnya kita inisiasi untuk Y-nya ya. Jadi Y sama dengan B0 tambah B1X. B1X nah, jadi persamaan Y-nya ya, B0 ditambah B1X. B1X yang indeks pertama, kemudian ditambah B2X indeks kedua, ditambah epsilon. Langsung kita panggil fungsi linear model Y sama dengan X. Langsung kita simpan, kita inisiasi nilai B-head-nya dari koefisien dengan indeks pertama dari OBJ, kemudian juga berikutnya B1, B2 dengan koefisien 2 dan 3 secara berurutan. Kemudian hasilnya kita simpan di matriks dengan row names dan column names, ini min SD, sedangkan column names-nya, nama kolomnya B0, B1, B2. Kemudian ini hasilnya B0 intercept-nya 0,9, B1-nya 1,0, B2-nya 0,9 dengan masing-masing standar deviasi 0,5, 0,7, dan 0,8. Nah, ini untuk tambahan di luar materi, namun sebagai tambahan saja. Misalnya kita ada punya data frame, kemudian kita ingin buat linear model ya, kita bisa menggunakan fungsi LM. Bisa kita ada data, ini contoh data, kemudian kita ingin prediksi harga dari length. Nah, kita bisa menggunakan fungsi linear model, habis itu kita tulis price, habis ini garis gelombang, length, habis itu kita koma, habis itu auto ini datanya. Nah, kalau ingin lebih dari satu penjelas atau inputnya, untuk prediksi outputnya, kita tambahin plus di sini. Bisa kita plus weight, plus headroom, dan seterusnya. Nanti kita panggil hasil bisa panggil aja LM1-nya. Nanti hasilnya bisa dilihat di sini, koefisiennya, intercept-nya, dan semacamnya. Nah, hasilnya juga dipercantik dengan berbagai cara, bisa juga disimpan secara HTML, tergantung selera kita. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.